Halo semuanya, malam ini kita bakal bahas 5 rekomendasi film action Korea versi Ngopi Plus yang wajib kalian tonton. Apa aja listnya? Let's check it out. Oke, seperti yang tadi udah gue sebutin, malam ini kita bakal bahas 5 film rekomendasi dari Korea yang wajib kalian tonton. Jadi, kita sudah compile 5 film. Andri, Gusti, gimana kabarnya? Masih sehat. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kita udah bahas ya 5 film ini. Jadi, ini perlu dicatat, ini kita tidak berdasarkan rating ya. Jadi, kita mau share tentang film-film apa nih yang film action yang recommended untuk ditonton ya. Ini yang pertama ada film Bad Guys, Reign of Chaos, atau versi bahasa Inggrisnya judulnya itu diubah menjadi Bad Guys the Movie. Andri dan Gusti, gimana? Ini film ini tentang apa sih sebenarnya? Ya sama sih kayak action lainnya, cuman kan ini tuh beberapa orang terbuang gitu. Dia arti tanda kutip dia terbuang gitu, jadi misi yang dilakuin sama orang-orang yang terbuang. Ya gimana Gusti kalau menurut Gusti? Bad Guys film keren sih, misi favorit juga di Korea ya. Secara garis besar ini plotnya tentang apa, Andre? Gimana? Ini film Bad Guys ya, ini gampangnya saya bersama kayak Suicide Squad sih. Suicide Squad, kenapa? Yes. Kenapa bisa dibilang mirip sama itu? Hampir miripnya karena cuma bedanya kan kalau di yang versi DC tuh ya, Suicide Squad itu kan ya semi superhero gitu, cuman gak sejahat. Kalau ini kan orang biasa gitu. Jadi ini intinya kayak mantan-mantan penjahat yang punya satu misi gitu ya? Iya. Oke. Dikumpulin sama satu orang buat ngejalanin misi gitu. Oke. Jadi ini memang menarik ya sebenarnya ya? Iya, buat menarik. Bad Guys, Reign of Chaos disutradarai oleh Son Yong Ho. Terus release date-nya itu September tanggal 11 tahun 2019. Kemudian distributornya ada CJ Entertainment. Runtime-nya sendiri selama 1 jam 55 menit. Dan cast-nya ini lumayan menarik ya, karena ada Kim Sang Jung, Ma Dong Seok, Kim Ah Jung, Jang Ki Yong, Gang Ye Won, Kim In Woo, Park Hyo Jun, dan Jo Dong Hyuk. Nah, kalau ratingnya sendiri di Asian Wiki itu dapat 83 dari 142 votes. Sedangkan di IMDb itu dapat 5.9. Yang kedua, ada film Along with the Gods, The Last 49 Days. Ya, jadi ini adalah sequel yang kedua ya dari Along with the Gods. Kalau yang pertama kan itu Along with the Gods, The Two Worlds. Nah, ini yang keduanya The Last 49 Days. Karena kemarin sudah sempat bahas sama Andri juga, kenapa lebih memilih yang kedua? Karena untuk actionnya itu lebih banyak di yang kedua ini. Gusti, gimana? Ini kalau Along with the Gods, The Last 49 Days itu ceritanya tentang apa? Yang kedua itu tentang pengacara klien. Jadi lebih menitik beratkan ke masa lalunya gitu ya? Flashback dari misalkan gimana kejadian dia bisa Jadi Jadi kalau secara garis besar gimana, Andri? Ini film ini? ini biar adil ya kan, film action kan kita bahas film action. Ini tuh action fantasy sih, jadi biar adil lah. Jadi ini termasuk masuk kategori 5 film rekomendasi lah. Karena kan fantasi di sini kan
jadi out the box-nya gitu. Jadi kita ngambil salah satu yang film out of the box, cuman versi action. Oke, ya ini kalian wajib tonton ya, karena ya menurut kami Along with the Gods memang sebenarnya sudah punya konsep yang menarik ya kalau dari awal gitu kan. Dan kemudian yang di kedua ini memang mereka menyelipkan masa lalu dari si para pengacara ini gitu, yang kemudian memang memberikan sebuah cerita baru tapi tanpa mengesampingkan dari cerita utama dari yang di sequel yang kedua ini gitu. Nah, ini disutradarai oleh Kim Yong Hwa dan ini rilis pada 1 Agustus tahun 2018 yang didistribusikan oleh Lotte Entertainment. Terus runtime-nya sendiri 2 jam 21 menit. Ya, ini memang salah satu film yang panjang, tapi seperti yang sering Gusti bilang, ini dijamin ini film yang full packed. Jadi memang padet gitu. Tapi catatannya itu sih nonton yang pertama dulu. Ya, oke. Nonton yang pertama dulu, baru lanjut yang kedua ini biar continuation ceritanya juga nyambung gitu ya. Oke. Nah, cast-nya sendiri ada Ha Jung Woo, Ju Ji Hoon, Kim Hyang Gi, Ma Dong Seok, Kim Dong Wook, Lee Jung Jae, dan Do Kyung So. Ratingnya sendiri di IMDb dapat 7.1. Kemudian di Rotten Tomatoes 44%. Dan di Asian Wiki dapat 83 dari 459 votes. Yang ketiga, ada film The Suspect. Mungkin kalau ini nggak terlalu banyak yang perlu kita omongin karena di video yang sebelumnya kita sudah pernah bahas film ini secara menyeluruh gitu ya. Secara singkat aja tadi, kenapa The Suspect itu masuk ke 5 film rekomendasi kita. Yang tadi gue bilang biar adil sih. Ada fantasinya, ada orang jahat yang gak berguna jadi baik. Nah ini pure agen bayaran yang survive gitu. Jadi ngapa ngambil ini ya karena dari segala golongan sih film actionnya, jadi dari segala genrenya, dari segala segi pemainnya gitu. Jadi kita ambil biar adil sih. Jadi untuk dari masing-masing cerita dari 5 film ini juga sedikit beda-beda gitu ya. Jadi nggak melulu cuma tentang actionnya gitu ya, tapi memang ada konsep yang berlainan gitu ya. Ya, Gusti mau menambahkan tentang The Suspect? Ini The Suspect itu juga tentang pengorbanan. Gigi dari seorang ayah untuk menemuin anaknya sudah lama hilang. Itu salah satu alasan kenapa ini wajib juga gitu ya. Oke, film ini disutradarai oleh Won Shin Yeon, dirilis pada 24 Desember tahun 2013. Kemudian distributornya adalah Showbox. Runtime-nya 2 jam 17 menit. Dan pemain-pemainnya adalah Gong Yoo, Park Hee Sun, Yoo Da In, Cho Seong Ha, Jo Jae Yoon, Kim Sung Kyun. Ya, untuk ratingnya di IMDb dapat 6.9. Di Rotten Tomatoes 75%. Dan di Asian Wiki dapat 89 dari 621 votes. Ya, yang keempat, The Man from Nowhere. Masih ingat film ini, Gusti? Ini film yang diambil ini karena dari sisi jalanan sih, dari sisi yang underground lah, yang jadi ya ada banyak orang sisi gelap orang yang sisi gelap yang banyak orang nggak tahu gitu. Ini kan ada kayak semacam organisasi sindikat gitu, organ tubuh gitu. Jadi ya balik lagi ini diambil karena kita mau ambil 5 film ini yang temanya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya yang lihat satu dengan yang lainnya tuh nggak bosan karena dengan tema yang berbeda terus dengan plot yang berbeda, jadi biar bervariasi sih. Jadi ini
masuk salah satunya. Ya, Gusti gimana Gusti? The Man from Nowhere. Filmnya keren sih, asik untuk diikutin, apalagi tentang apa sindikat perdagangan manusia itu benar-benar harus tahu sih kayak gitu. Biar jaga diri. Ya memang itu nggak begitu familiar, tapi sebenarnya memang ada gitu ya. Jadi kita Iya. memang harus wajib waspada gitu ya, seperti itu. Oke, ini film ini The Man from Nowhere itu rilis pada 5 Agustus tahun 2010. Ini jadi salah satu film yang paling jadul mungkin ya, bisa dibilang. Ini di antara 5 ini adalah film yang paling lama ya. Kemudian disutradarai oleh Lee Jeong Beom dan distributornya sendiri adalah CJ Entertainment. Runtime-nya 1 jam 59 menit atau 2 jam kurang 1 menit ya. Cast-nya sendiri, oh ya, ini juga salah satu film terbaik dari Won Bin ya. Won Bin, Kim Sae-ron, Kim Hee-won, Kim Sung-oh, Kim Tae-hun, Lee Jong-pil, dan Tanayong Wong-trakul. Ratingnya sendiri dari IMDb dapat 7.8, di Rotten Tomatoes 100%, dan di Asian Wiki dapat 90 dari 1741 votes. Ini angka yang fantastis ya Andre ya. Ya, rekomendasi kelima ada Midnight Runners atau Young Cop. Film ini disutradarai oleh Kim Jo-hwan, sedangkan rilisnya itu pada 9 Agustus tahun 2017. Distributornya dari Lotte Entertainment dan runtime-nya itu 1 jam 49 menit. Ratingnya di IMDb dapat 7.1. Di Asian Wiki dapat 90 dari 934 votes. Nah, cast-nya sendiri ada Park Seo-joon, Kang Han-eul, Park Ha-sun, Sung Dong-lee, dan Lee Seung-hee. Nah, Gusti, ini Midnight Runners ini kenapa jadi rekomendasi? Karena tentang persahabatan sih, ya itu yang membuat gue jadi ini salah satu terbaik. Ya apalagi dengan persahabatan yang begitu erat, kental kan itu, semua orang nonton juga pasti bakal diri sih. Oke. Ya, Andre gimana? Ada yang mau ditambahin nggak dari film ini? Kayak tadi film ini kan, film yang dipilih-pilih ini 5 film ini beda-beda. Jadi sekarang tinggal polisinya yang bertindak. Tadi kan yang kita rekomendasiin cuma Ada penjahat. jahat dari baik, karena ini polisinya. Cuman di sini bedanya ada sedikit bumbu komedi lah. Iya, ini untuk komedinya juga memang bikin cerita secara keseluruhannya juga lebih nyatu gitu ya. Iya, jadi biar adil, jadi kita ngambil 5 film ini bukan sekedar kita milih yang paling bagus, nggak. Jadi dari masing-masing film yang dipilih tuh ada plotnya masing-masing gitu, nggak sama gitu. Oke, itu tadi 5 rekomendasi film action dari Korea yang wajib untuk ditonton. Oke, yang pertama tadi ada Bad Guys Reign of Chaos atau Bad Guys the Movie. Kemudian ada Along with the Gods, The Last 49 Days. Yang ketiga, The Suspect. Yang keempat ada The Man from Nowhere. Dan yang kelima, Midnight Runners or Young Cop. Oke, buat kalian mungkin bisa share ya pendapat kalian mengenai film-film ini. Mungkin kalian yang sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum ya. Dan nggak usah ragu-ragu buat nulis komentar kalian tentang apa yang mesti kita bahas, atau mungkin ada saran-saran
ya, yang bisa membangun biar kami bisa lebih baik lagi gitu. Oke, kita terima ya saran-saran itu. Oke, itu tadi pembahasan kami tentang 5 film rekomendasi film action dari Korea. Oke, thank you for watching our video and see you in our next video. Bye.